Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Insyaallah beberapa menit kita duduk di sini. Insyaallah malam ini kita akan coba menghitung zakat real secara kasus zakat perniagaan. Langsung kepada kasus yang kita alami saja. Iya. Kita punya toko nih. Iya. Toko itu ada dua. Berarti karena kepemilikannya sama, milik kita, Iya. berarti digabungin saja. Iya. Nah, di dalam sebuah aset perusahaan atau perniagaan kan terdiri dari beberapa unsur saja. Iya, benar. Ada unsur aset tanah, Iya, benar. ya, Benar. apakah itu dizakati atau tidak. Kemudian ada unsur gedung. Benar. Gedung itu kan bisa jadi milik sendiri atau gedung itu nilainya nilai sewa. Iya. Kemudian juga ada inventaris kantor, Ustadz. Inventaris kantor seperti lemari, komputer, gitu iya, kan, benar. atau motor inventaris. Benar. Nah, itu kan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan operasional usaha. Benar, Masya Allah. Kemudian juga di dalam usaha kan ada persediaan barang, Ustaz. Benar. Persediaan barang ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan baku yang memang dibutuhkan dalam sebuah proses produksi untuk dijual gitu, atau barang jadi yang sudah siap untuk kita jual. Benar. Ini kan termasuk aset dalam suatu perniagaan gitu ya. Kemudian juga ada kas ya, kas Iya, tunai, kas tunai, ya, biasanya untuk kegiatan operasional usaha. Kemudian juga ada dana cadangan, Ustadz, biasanya. Dana cadangan, biasanya dalam sebuah usaha itu kan dana cadangan bisa dalam bentuk tabungan emas gitu kan. Iya. Tabungan dolar, atau mungkin surat berharga, atau mungkin dalam bentuk saham. Masya Allah. Itu namanya dana cadangan. Ya. Biasanya dana cadangan itu aset yang mudah dilikuidkan. Paham. Aset yang mudah dicairkan ketika kita butuh tambahan modal atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat dalam usaha itu. Kemudian juga ada utang dagang, Ustaz. Biasanya karena kita disuplai barang-barang itu tidak semuanya tunai. Ada yang sifatnya tempo atau diutangkan gitu kan. Jadi ada utang dagang nilainya. Benar. Kemudian juga ada piutang dagang, Ustaz. Piutang dagang berarti kita menjual namun belum diterima uangnya begitu. Nah, dari unsur-unsur tadi mana saja yang termasuk perhitungan zakat? Iya, gitu. benar. Mana saja yang harus dihitung harta-harta zakatnya, mana yang tidak perlu gitu. Ustaz. Benar. Nah, nanti kita akan membuat datanya. Siap. Gitu. Kita tampilkan mana yang harus dihitung. Ini salah satu kaidah membantu kita sekali nih Ustaz Fajar, Masya Allah tabarakallah. Jadi barang siapa yang punya perniagaan dan dia ingin mengeluarkan zakat dan memang sudah sampai nisab, ini kaidah penting 8 unsur untuk memudahkan atau stepnya, langkahnya kita bisa mengeluarkan zakat perniagaan. Langsung saja saya hukumi ya mana saja yang masuk dalam hitungan zakat. Nah, pertama adalah aset tanah, itu nggak terhitung. Ya, aset tanah tidak terhitung. Ini katakan jualannya obat-obatan ya. Obat-obatan, nah maka aset tanahnya itu tidak terhitung zakat. Ya, walaupun harganya besar, ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, begitu juga kemudian gedung. Ya, gedung, tempat atau toko tempat dia jualan itu nggak terhitung. Nah, kemudian inventaris kantor, alat-alat ya, mulai dari mobilnya buat ngangkut ininya, nah itu nggak dizakati. Walaupun mobilnya itu ratusan juta MM-an. Yes, nah, kemudian persediaan barang, nah itu masuk ya apa yang dijual, stok barangnya itu. Ya, baik itu bahan mentah ataupun bahan yang langsung bisa dijual. Nah, kemudian uang kas masuk zakat. Uang kas masuk zakat. Nah, kemudian dana cadangan juga masuk zakat. Nah, kemudian utang dagang, nah ini tidak masuk zakat. Nah, kemudian piutang dagang, ya piutang dagang artinya uang kita, ya misalnya kita jual ke orang, ya tapi dia ngutang. Nah, itu dalam fikih itu ditinjau dulu. Tatkala dia memiliki 3 syarat, maka itu dihitung zakat. Apa itu 3 syaratnya? 1, sudah jatuh tempo. Saya pedagang menjual
barang ke orang lain tapi hutang. Kalau sudah jatuh tempo, syarat kedua adalah dia sanggup untuk bayar, nggak lagi kesusahan, nggak ketimpa musibah, yang penting normal lah. Nah ketiga, saya bisa ambil uang itu dengan mudah gitu. ya, mudah bisa ambil uang itu. Nah kalau 3 syarat ini ada, sudah jatuh tempo, dia bisa bayar dan sayanya bisa ngambil, nah maka uang tersebut dihitung. Ya, ini katakanlah, ini kan 3 syarat ya. Katakanlah tidak memenuhi 3 syarat. Kalau tidak memenuhi 3 syarat berarti hutang tersebut tidak dihitung. Ketika kita hitung, Ustadz, mana saja harta niaga yang masuk dalam perhitungannya, kita sudah mendata stok barang. Ini nilainya 587 Ya. juta 947.000. Ya, stok barang. Ya, Stok barang. Stok barang ya 587. Namun ada hutang ini Ustadz. Ya. Ada utang dagang. Iya. Utang dagang itu atas Utang stok itu. Iya. Utang dagangnya 420 juta 975.000. Masya Allah. Berarti kebanyakannya Utang. ada hasil Utang, Ustaz. Ya, nah itu Ya, kepandaian berdagang harus begitu, Ustaz. ya, kemudahan zaman sekarang ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ada uang kas senilai 16 juta 331.000. Uang ini rupiah berarti ya? Rupiah. Bukan dana Cash. cadangan berarti ya? Ya. Ya, cash. Dan ada piutang, tapi kemarin dicek piutangnya tuh baru muncul, Ustaz. Jadi bukan piutang yang lama, bukan yang jatuh tempo. Jadi baru terjadi. Jadi kita nggak masukin. Nggak dihitung. Iya, berarti karena nggak memenuhi syarat 3 tadi. Iya, seperti itu. Nah, kemudian cadangan dalam bentuk LM itu 22 gram, Ustaz. Saya hitung dengan nilai 900.000. 900.000. Berarti sekitar nilainya 19 juta Iya. 800.000. Ya, ini harus titik garis bawahi. Ya. Harus harga emasnya adalah harga emas tatkala haul ya. Tatkala haul ya, bukan tatkala beli. Betul. Tatkala beli, tatkala haul mengeluarkan zakat ya. Jadi total harta niaga dari penjumlahan tadi, Ustaz ya. Stok barang, uang kas ditambah LM dikurangi utang dagang, hasilnya 203 juta 103.000. Yang dari hasil yang lain misalkan ya. Masya Allah. Apakah digabung atau tidak nih, Ustaz? Pertama, zakat perniagaan itu memang dikiaskan ya, dianalogikan sandaran hukumnya kepada zakat emas atau zakat tabungan. Ya, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama. Nah, pertanyaan yang bagus, bagaimana kalau orang dagang ya, tapi tentunya dia punya pemasukan dari yang lain. Artinya apakah dari tabungan, apakah dari warisan, apakah dari hadiah? Kadang kan harta yang didapatkan dari selain dagang, itu namanya dalam fikih namanya al-malul mustafad. Al-malu al-mustafad. Nah, al-malu al-mustafad ini itu ditinjau ulang ya, karena pertama dia beda jenis, klasifikasinya beda zakat. Nah, tapi dianalogikan, artinya hampir sama. Nah, oleh karena itu ulama menjelaskan terbagi jadi dua. Nah, kalau harta tabungannya itu sudah sampai nisab zakat, ya kan ada zakat tabungan ya, zakat harta emas, perak dan ini. Nah, itu kalau andai kan dia itu sendiri sudah nisab zakat, ya maka dia haulnya sendiri. Jadi dihitung terpisah, ya? Hitung terpisah, dipisah, punya haul sendiri dan sendiri terpisah. Nah, tapi kalau dia belum sampai nisab, maka digabung. Berarti digabung ke zakat perniagaan, ya seperti itu. Nah, ini sampai nisab apa belum? Sepertinya belum, Ustaz. Belum. Ada tabungan pribadi dalam bentuk di rekening bank gitu ya, di bank syariah ada 3 juta, Ustaz. Kemudian tabungan dan investasi di BMTL Arba senilai 25 juta, Ustaz. Jadi kalau kita gabung, Ustaz, dari harta niaga dan harta pribadi ini totalnya 231 juta 103.000. Jadi orang yang punya duit seperti ini, ya dagang seperti ini, punya investasi seperti ini, di mata agama sudah kaya dan sudah wajib hukumnya untuk memberikan sedikit hartanya, 2,5% ya. 2,5%. Orang yang punya 100 ya dia hanya mengorbankan 2,5%. Nah, itu sedikit hartanya untuk umat. Ya, untuk umat. Nah, maka dibagi
dikali hasilnya 5.777.575. Masya Allah. Oke, Ya, dibulatkan ya Ustaz ya. Nah, Ya. kalau Boleh nggak kita dibulatkan? niatkan dibulatkan ke atas gitu, Ya, mengeluarkan boleh. Sunnahnya dilebihkan ya. Dilebihkannya biar mudah. Berarti 5,8 juta ya Ustaz? Ya, 5,8 juta. 5.800.000. Ya, 5.770.000. 7. Ya, seperti itu. Andaikan ngepas ya, andaikan ngepas itu pun sah ya. Andaikan ngepas itu sah. Nah, syukur-syukur dilebihkan ya, seperti itu. Baik, cukup Ustaz. Cukup Ya, jelas cukup. sekali. Ya, Syukuran alhamdulillah. Alhamdulillah. penjelasannya. Semuanya sahabat muslim, ini zakat adalah suatu ibadah yang harus diedukasikan seluas-luasnya, bahkan kepada orang yang secara lahiriahnya belum wajib zakat. Setiap orang muslim harus menguasai fikih zakat minimal ya, fikih zakat pondasi praktis dan untuk pemula ya. Setelah diedukasikan ya, kita dakwahkan, kita publikasikan, kita ajarkan, dan kita implementasikan ya, kita ajarkan, kita kerjakan ya, seperti itu. Rahasia atau kunci utama untuk membangun ekonomi umat Islam yang sekarang sudah lama, ratusan tahun kita nantikan kemajuan ekonomi Islam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.